Shalom adik-adik CST, kembali lagi bersama Ciku Ciungge Sunday School hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu dan juga akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau hadir di sini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, amin. Mata
Shalom adik-adik Susti, apa kabar semua? Ajak, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Teacher Jen di Sunday School hari ini. Baiklah adik-adik, hari ini cikgu akan bawakan kita firman Tuhan yang bertajuk Berani Menentang Kesalahan. Sama-sama katakan adik-adik, berani menentang kesalahan. Adik-adik, mari kita lihat dalam Yohanes 2:13 hingga 25 ya. Mari kita sama-sama baca ya, yuk. Yesus menyucikan bait Allah. 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar wang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Wang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk penjelasannya di sini ya, dalam banyak cerita yang kita baca atau dengar, Tuhan Yesus digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan sopan, dan memang benar Tuhan Yesus datang bukan sebagai Tuhan yang menghukum orang-orang berdosa, melainkan sebagai Tuhan yang baik ya adik-adik. Dia juga Tuhan yang murah hati, Dia Tuhan yang mau berkorban untuk keselamatan semua orang, bahkan bagi orang yang berdosa ya adik-adik. Kita boleh tengok dalam Matius ya, Matius 12 ayat 18, 21, dan Yesaya 42 ayat 1 hingga 9 ya adik-adik. Boleh baca sendiri di rumah ya adik-adik. Oke, tetapi dalam beberapa kesempatan sebenarnya kita dapati Tuhan Yesus juga dia tampil sebagai penentang yang mengkritik dengan tegas kemunafikan ya. Dia menentang orang-orang yang munafik ya adik-adik. Hal yang sama juga terjadi dalam cerita hari ini ya adik-adik, dimana kita melihat Tuhan Yesus yang marah bahkan merosak barang-barang jualan para pedagang di bait suci ya adik-adik, yang kita telah baca dalam ayat 15 tadi ya adik-adik. Dari apa yang kita baca dalam cerita ini ya adik-adik, kita dapat bayangkan ya adik, keadaan bait suci waktu itu penuh dengan orang-orang yang berjualan ya. Dengan keadaannya pasti sudah seperti di pasar kan adik-adik, di mana bunyi bising, hiruk pikuk suara penjual dan pembeli ya,
di antara keributan yang timbul dari lagi suara binatang ya, bunyi binatang, bunyi lembu kah, bunyi binatang itik ayam kah ya, dari burung-burung kah ya, apalagi ya macam-macam ya. Dan walaupun tidak digambarkan ya adik dalam cerita ini ya, pasti bawa bau busuk ya, karena bau busuk dari kotoran itu, dari tai-tai binatang di tempat itu ya. Sungguh berbau sangat ya di dalam kawasan itu. Walaupun apa yang diperjualbelikan tersebut adalah kebutuhan untuk ibadah, namun seharusnya tidak diperjualbelikan dalam bait suci, karena bukan tempatnya untuk berjualannya. Bait suci adalah tempat orang beribadah ya adik-adik. Oke, keadaan seperti itu seharusnya tidak diizinkan oleh para pemuka agama atau mereka yang mengelolakan bait suci tersebut ya adik-adik, karena tentu akan sangat mengganggu orang-orang yang hendak beribadah maupun yang sedang beribadah ya adik-adik. Lalu apa alasan para pemuka agama atau pengelola bait suci mengizinkannya? Ya, seperti para pemuka agama dan pengelola bait suci, dia memang sengaja memberi ruang untuk berjualan kan adik-adik yang kita baca tadi kan, karena mereka turut serta inilah ya, mengambil keuntungan. Nah, sebab itu mereka mengizinkan tuh mereka berjualan di situ, karena ini ya, karena pengelola bait suci ini dia ingin mengambil keuntungan daripada hasil jualan tersebut tadi ya adik-adik. Oke adik-adik, keadaan yang terlihat saat itu mungkin tidak bisa sekedar ditegur ya adik-adik dengan kata-kata, dimana sehingga Tuhan Yesus langsung bertindak untuk membersihkan bait suci dari berbagai kegiatan tersebut ya. Dan barang-barang yang tidak seharusnya serta para pedagang yang sedang berjualan itu ya adik-adik, itu tukar menukar uang dan penjualan binatang kurban yang dilakukan saat itu mungkin bukannya membantu mempermudah, sebaliknya untuk mengeruk itu mengauk keuntungan ya adik-adik yang sangat besar, karena uang dan binatang itu sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh orang-orang yang pergi untuk merayakan Paskah pada masa itu ya, sehingga terjadilah monopoli dan korupsi yang menguntungkan para pemuka agama yang berkuasa atas bait suci waktu itu ya adik-adik. Ya adik-adik, tindakan Tuhan Yesus sebenarnya tidak secara khusus menyerang atau menentang para pedagang, melainkan menentang sistem yang korup dalam bait suci. Dan dengan tindakan itu Tuhan Yesus secara tegas memproklamirkan diri sebagai Mesias, anak Allah yang berhak bertindak membersihkan bait suci dari segala hal yang buruk ya adik-adik, ya kita tadi telah baca dalam ayat 16 dengan 18 ya adik-adik. Ya adik-adik, pahamkah setakat ini ya adik-adik? Ya, patutnya tempat ibadah ya adik-adik tidak baik untuk ditempatkan menjual beli ya adik-adik. Tempatnya ibadah adalah untuk orang ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Baiklah adik-adik, kesimpulan di sini kita dapat pelajari apa ya adik-adik? Kita dapat belajar ya dari kisah ini adalah bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap hal-hal yang buruk di sekitar kita ya. Kita juga boleh belajar dari sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut dan baik terhadap orang yang berdosa. Kita juga seharusnya belajar ya bersikap baik dan lemah lembut terhadap siapa saja ya adik-adik. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus menentang keras perbuatan atau perilaku yang salah tadi ya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus dengan tangannya sendiri melawan perbuatan yang salah. Hal ini ya adik-adik kita boleh ambil menjadi teladan yang penting bagi setiap pengikut Tuhan ya adik-adik, bahwa untuk setiap keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan,
haruslah ditentang. Ya adik-adik, kita juga boleh belajar ya adik-adik, bersikap lemah lembut dan baik kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang jahat, dan tidak perlu membenci atau memusuhi teman-teman yang berbuat kesalahan kepada kita ya adik-adik. Tetapi mereka harus tetap berani menentang kesalahan ya adik-adik. Perbuatan seperti itu mungkin akan mengakibatkan mereka dijauhi oleh teman-teman yang berbuat salah tersebut. Tetapi adik-adik, kita tidak perlu takut ya, jangan takut ya adik-adik. Hal yang penting ya adalah kalau memang tidak mampu, tidak perlu harus melawan secara fisik ya adik-adik terhadap kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi adik-adik harus berani melaporkan perbuatan teman yang salah kepada guru atau orang yang lebih dewasa ya adik-adik. Itu juga merupakan sebuah tindakan berani seperti apa yang Tuhan Yesus contohkan dalam cerita kita hari ini ya adik-adik. Ya adik-adik, itu saja untuk hari ini ya adik-adik. Biar apa yang kita belajar hari ini dapat kita teladani dengan yang baik ya. Yang baik kita ambil, yang keruh kita buang ya adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk ayat hafalan di sini adik-adik boleh buka dalam 1 Petrus 3 ayat 12 ya adik-adik. 1 Petrus 3 ayat 12 ya adik-adik. Mari kita sama-sama baca ya adik-adik. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin adik-adik. Baik adik-adik, hari ini ya adik-adik, sebelum kita sampai di penghujung ibadah, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita minta urapan Tuhan untuk setiap pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami dapat dengar hari ini Tuhan, tentang firman-Mu Tuhan. Biar setiap yang kami dengar Tuhan hari ini dari firman-Mu dapat kami pelajari dan teladani, dapat kami terap dalam hati kami, merema dalam pikiran kami ya Bapa. Kami dapat meneladani setiap kebaikan dalam firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye adik-adik, jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.